Nabi yang menjadi uswatun hasanah, teladan bagi kita semua, yang menjadi rahmatan lil alamin, yang menjadi Nabi yang menyebarkan rahmat bagi sekalian alam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau di hari akhir nanti insyaallah. Jemaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah tafsir dan tadabbur surah Al-Fil, alam tara kaifa, dengan surah Ila Quraisy. Namun ada permintaan dari ustaz kita bahwasanya alangkah bagusnya jika kita membahas perkara atau surah yang berhubungan dengan keadaan yang kita akan hadapi terutama di akhir-akhir bulan Desember ini, di mana kita lihat beberapa masyarakat kita terjadi dari penyimpangan dalam masalah akidah disebabkan karena perayaan tahun yang di mana Allah Subhanahu wa taala melaknat perbuatan mereka yang melakukan. Oleh sebab itu, masalah akidah ini adalah masalah yang sangat urgen, masalah yang sangat paling utama yang harus kita ketahui, karena dia penentu keselamatan kita apakah kita dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu wa taala atau dimasukkan ke dalam surga-Nya. Oleh sebab itu, masalah keyakinan dan akidah adalah fondasi utama di dalam syariat agama kita. Dan siapa saja yang sudah membangun fondasi itu dengan baik, maka tentu bangunan-bangunan yang lain juga akan menjadi kuat. Tapi kapan fondasi itu sudah lemah, ya tidak kuat, mudah roboh, maka tentu bangunan-bangunan yang di atasnya juga pasti cepat rusak. Ya. Oleh sebab itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara akidah adalah sesuatu yang paling diutamakan dalam syariat agama kita. Ya, karena dia merupakan hal yang dapat membedakan sikap seorang muslim dan sikap orang-orang kafir. Ya. Dia merupakan perkara yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di dalamnya tentu yang membahas bagaimana kita bertauhid, bagaimana kita beriman betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selainnya. Surah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah surah Al-Kafir. Karena saat-saat sekarang ini, di momen-momen sekarang ini, jadi di mana kita menghadapi perayaan-perayaan ya kaum yang perbuatannya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana kaum tersebut perkataan dan perbuatannya sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana kaum muslimin betul-betul diminta sikap kepada mereka agar betul-betul tegas dalam menyikapi ya dan mempertahankan masalah akidah dan keyakinan mereka. Ya. Maka surah ini turun kepada Nabi kita Muhammad SAW berbicara masalah itu. Bara'atun minasyirik, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, baik dari perkataan, baik dari perbuatan, dan sekecil apapun bentuk kesyirikan itu Nabi disuruh berlepas darinya. Ini inti dari surah yang mulia ini. Bara'atun minasyirik, berlepas diri dari segala macam tindak dan perilaku yang berbau kesyirikan, sekecil apapun itu. Ya, dan subhanallah, ya, dari Al-Qur'annya saja Nabi SAW disuruh bersikap tegas, mengatakan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan oleh Muhammad, "Ya ayyuhal kafirun." Ya, wahai orang-orang kafir.
turun karena sebab. Ya. Di antara riwayat yang disebutkan oleh buku-buku tafsir kita, bahwasanya orang-orang musyrik ya suatu ketika sudah capek untuk memikirkan bagaimana cara menghentikan dakwah dari Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau ditawari harta tidak mau, ditawari wanita juga tidak mau, dan ditawari juga jabatan dan kekuasaan juga beliau tidak mau. Akhirnya orang-orang musyrik berpikir bagaimana caranya agar Muhammad ini betul-betul bisa bertoleransi dengan kita, agar tidak ada pertikaian di antara suku kabilah dari orang-orang Quraisy di alam ini. Ya. Maka akhirnya mereka bersepakat dengan suatu ide, dan mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, daripada kita bertikai terus-menerus, ya, engkau mempertahankan agama dan keyakinan, kami juga mempertahankan keyakinan nenek moyang kami, maka bagaimana kalau kita bertoleransi saja? Begini wahai Muhammad, bagaimana kalau ya engkau menyembah Tuhan kami 1 tahun, dan tahun berikutnya kami akan menyembah Tuhanmu, maksudnya Allah 1 tahun juga. Jadi kita akan lihat 1 tahun pertama engkau menyembah berhala kami, dan 1 tahun berikutnya kami menyembah Tuhanmu, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu diturunkan surah ini kepada Nabi SAW untuk berlepas diri dari perbuatan yang sangat tercela itu dari orang-orang musyrik. Makanya awalnya saja bersikap tegas. Nabi SAW disuruh bersikap tegas. Katakan kepada Muhammad, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya. Kita tahu yang sekalian bahwa Nabi SAW dalam kesehariannya, dalam setiap kata-katanya penuh dengan kelembutan. Nabi dikenal orang yang tidak kasar, orang yang tidak berkata-kata yang membuat orang sakit hati, tidak pernah. Tapi dalam masalah ini yang dimuliakan Allah bertegas kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan pada mereka dalam panggilannya saja, ya, kata-kata dipakai Allah al-kafirun, orang-orang kafir. Padahal Nabi SAW tidak pernah dalam sejarah ya, kita dengar bahwasanya Nabi memanggil Abu Lahab dengan wahai kafir Abu Lahab, wahai kafir Abu Jahal, tidak pernah. Ya, tapi dalam masalah ini, subhanallah, Nabi SAW disuruh, ya, dari awalnya saja Nabi disuruh mengatakan kepada mereka dengan panggilan status mereka. Katakan kepada mereka, wahai orang kafir. Ya, jemaah dimuliakan Allah. Nabi tidak pernah mengatakan seperti ini kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, ketika kita tahu Nabi SAW menulis surat kepada Raja Hiraql, pembesar Rom, ya, pembesar negeri Romawi. Ya, dalam surat itu apa yang Nabi tulis? Dari Rasulullah Muhammad SAW kepada pembesar Romawi. Ya. Ila akhirul Rum, ya, kepada pembesar Romawi. Nabi tidak mengatakan kepada si kafir Hiraql, tidak. Tapi Nabi menulis di dalam surat tersebut dari Muhammad SAW kepada pembesar Romawi Hiraql. Ya. Jadi subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengatakan, memanggil orang, ya, dengan kata-kata kafir sampai orang itu berstatus kafir. Tapi dalam masalah ini Nabi betul-betul disuruh tegas, ya, karena mereka memang mencari gara-gara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjelaskan kepada kita bahwasanya, katakan kepada orang kafir. Siapakah yang dimaksud orang kafir dalam ayat ini? Ulama kita mengatakan tentunya orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat ini adalah kaum musyrikin Arab. Kaum musyrikin Arab. Mereka sudah dicap, sebagian mereka sudah dicap sebagai orang-orang kafir. Kalau kita mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencap mereka sebagai orang-orang kafir, kenapa di zaman Nabi ada sebagian mereka yang masih Islam?
Sufyan dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Maka bagaimana cara menjawab syubhat ini? Maka dia oleh para ulama kita, ada pun ayat di dalam surah Al-Baqarah yang mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir sama saja engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Maksudnya orang-orang kafir yang sudah tercatat di catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz bahwa mereka memang tetap berada pada kekafirannya. Itulah maksud dari surah Al-Baqarah ini. Jadi memang yang sudah tercatat bahwasanya mereka orang-orang yang celaka, dan memang Allah mengetahui di dalam hati mereka tidak ada sama sekali keinginan untuk mengetahui kebenaran, dan mereka menolak kebenaran itu dari awal. Dari awal. Jemaah yang dilakukan Allah. Maka di sini Allah katakan kepada orang-orang kafir itu, dan panggilan kafir tentunya maksudnya adalah panggilan yang sangat tidak mengenakan orang-orang zaman tersebut tentunya, dan juga tidak di zaman sekarang. Kita di zaman sekarang, makanya di sini perlu kita perhatikan, perlu dibedakan antara status dan panggilan sehari-hari. Saya ulangi, perlu dibedakan antara status dan panggilan sehari-hari. Kalau status, jelas siapa saja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah dan tidak beragama Islam, siapa saja yang beragama di luar Islam, jelas statusnya kafir. Apapun agamanya. Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha dan sebagainya, jelas siapa saja yang tidak beragama Islam, maka jelas statusnya kafir di dalam agama. Namun dalam panggilan sehari-hari tentunya, di dalam Islam juga diajarkan tidak boleh kita menegur setiap orang yang kita temui, orang-orang di luar Islam yang mengatakan wahai kafir. Ada teman-teman kita yang beragama di luar Islam, tidak boleh juga kita katakan wahai kafir. Ini dalam panggilan sehari-hari. Tapi dalam status jelas tidak ada tawar. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa yang mencari agama di luar Islam, maka agamanya akan tertolak dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan mencukupkan nikmatku kepada kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Maka ini kunci terbesar masuk surga. Apapun bagaimanapun banyaknya kebaikan seseorang, kalau dia tidak memiliki kunci yang satu ini, tidak masuk dalam agama Islam, meskipun dia termasuk ahli kitab, orang yang telah mengetahui kitab-kitab terdahulu seperti kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat, tapi jelas setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW dan dia tidak beriman kepada Rasulullah, jelas kafir. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Maksudnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Jadi jelas mereka yang beragama di luar agama Islam, meskipun dia ahli kitab, paham kitab-kitab terdahulu selain Al-Quran, tapi kalau dia tidak beriman setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW dan tidak mau masuk ke dalam Islam, jelas kata Allah mereka berstatus kafir. Wal musyrikin, orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Dan ini yang sebenarnya menunjukkan dan memberikan kita faedah yang sangat besar, bahwasanya bersyukurlah kita dilahirkan dari perut ibu dan orang tua yang beragama Islam. Bayangkan andaikan jemaah sekalian kita dilahirkan dari perut orang tua yang beragama di luar Islam, kita pasti akan dididik dan tumbuh menjadi agama yang tidak diberi kecuali yang mungkin diberi
ya, penyembah berhala. Ya, padahal semua bayi yang lahir dalam keadaan ya, keluar dari perut ibunya suci semuanya. Ya. Tapi ketika orang tuanya mendidik dia dan beragama dalam Islam, tentu mereka akan menjadi orang-orang yang ya, tidak beragama Islam yang kita kenal sekarang. Jadi subhanallah, ini hikmah yang sangat besar yang dilakukan Allah. Ya, maka kita mohon kepada Allah agar kemudian menetapkan hati kita di atas Islam yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ya, makanya sekarang kita sangat bersyukur. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Nikmat Islam. Ya. Apalagi jika Allah memberikan kita taufik untuk mempelajari Islam, bukan sekedar Islam KTP atau Islam sekedar nama saja. Bersyukurlah kepada sekalian dan jemaah sekalian ketika kita diberikan taufik untuk mempelajari agama yang benar. Jadi jelas ya, bahwasanya semua yang di luar agama Islam, apapun agamanya, ya, dia berstatus kafir. Tidak boleh lagi ada yang mengatakan bahwasanya, ya, jangan kita terlalu ekstrim dan sebagainya. Kita katakan saya muslim, tidak usah katakan kafir. Ya. Kalau kita diperintahkan mengatakan non-muslim, berarti Allah tidak mungkin mengatakan dalam surah ini, "Qul ya ayyuhal kafir." Qul ya ayyuhal kafir. Maka jelas status mereka kafir. Tapi sekali lagi dalam kesalahan tentunya, ya, dan ini diantara ada kepada orang di luar Islam, tidak boleh kita memanggil dia dengan si kafir. Ya. Apalagi kalau dia sahabat kita, ya, bahkan agama kita perintahkan untuk tetap berbuat baik kepada mereka dalam masalah dunia. Tetap kita tolong mereka dalam masalah dunia. Ya. Tapi dalam masalah agama kita bahas pada ayat yang terakhir. Dan Allah mengatakan, menyuruh Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, katakan kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala lalu Allah mengatakan, ya, wala ana a'budu ma abadtum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud, dan engkau tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kenapa ayat ini diulang dua kali? Ini yang menjadi pertanyaan sekarang. Kata-kata la a'budu ma ta'budun dengan wala antum a'buduna ma a'bud diulang dua kali oleh Allah. Ya. Di antara alasan dan penjelasan dari para ulama, diulang dua kali. Pendapat yang pertama untuk mempertegas sikap dari Nabi kita Muhammad SAW. La aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan ketika mereka masih meminta, Nabi disuruh mengatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini pendapat yang pertama. Kenapa ayat ini diulang dua kali? Pendapat yang kedua, mengapa kata-kata atau ayat la diulang dua kali? Di antara lalu kita menjelaskan bahwasanya ayat yang kedua dan ketiga menjelaskan sikap Nabi SAW pada masa sekarang atau masa yang lalu. Artinya, aku tidak akan menyembah pada hari ini, tidak menyembah apa yang kamu sembah. Begitupun di masa lalu, aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Maka ayat yang keempat dan kelima datang untuk mempertegas di masa yang akan datang. Jadi ayat yang kedua dan ketiga di masa sekarang atau di masa yang telah berlalu. Artinya kata Nabi SAW, aku tidak menyembah pada hari ini apa yang kamu sembah, dan juga tidak pernah yang lalu aku menyembah apa yang kamu sembah. Maka jangan harap di masa yang akan datang aku menyembah apa yang kamu sembah. Itu diantara pengulangannya. Jadi ayat kedua dan ketiga di masa sekarang, ayat keempat dan kelima pengulangannya di masa yang akan datang untuk mempertegas bahwasanya jangan ada harapan di dalam hati kalian bahwasanya saya akan ikut serta dalam ibadah-ibadah kalian. Tidak akan pernah. Coba kita lihat bagaimana penjelasannya. Pendapat yang ketiga mengatakan, kenapa
ya untuk menyembah Tuhan mereka setahun atau mengikuti cara ibadah mereka, tidak akan pernah dilakukan. Maka pengulangannya pada ayat yang keempat dan kelima itu nafyul qabiliyah. Ya, karena Nabi tidak pernah melakukannya, maka Nabi tidak akan pernah menerima apapun dari tawaran mereka, mengenai ibadah yang mereka tawarkan. Islam bisa dipahami ya. Jadi ini diantara hikmah 3 alasan, artinya 3 pendapat mengapa ayat la a'budu ma ta'budun diulangi sampai 2 kali. Ya. Kemudian pada ayat la a'budu ma ta'budun, huruf ma ya, di ayat la a'budu ma ta'budun di dalam bahasa Arab ada 2 pendapat. Jadi satu huruf saya di bawah sini sudah 2 pendapat. Ya, huruf ma dalam kata-kata atau dalam ayat la a'budu ma ta'budun, apa maksudnya ma di sini? Yang pertama kata ulama kita dalam bahasa Arab dinamakan ma al-mausulah. Artinya aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, maksudnya patung dan sesuatu yang kalian sembah. Ya. Ma al-mausulah namanya. Yang pendapat yang kedua huruf ma di sini artinya ma al-mustadiyah. Maksudnya aku tidak akan pernah menyembah cara kalian beribadah. Mau kalian minta 1 tahun menyembah Tuhan kalian, dan kalian yang menyembah 1 tahun Tuhan saya, tidak akan pernah saya ikut. Jadi ma di sini 2 pendapat. Maksudnya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan pendapat yang kedua aku tidak akan menyembah cara kalian beribadah. Maksudnya aku tidak akan pernah mengikuti cara kalian beribadah. Bagaimanapun dalam bentuk tidak akan ada itu. Subhanallah. Ya, semua yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan bahwasanya tidak ada memang celah diberikan kepada orang kafir ya, untuk ya, mereka berharap agar Muhammad ini ikut sedikit pada ajaran agama kita atau ikut bertoleransi dalam istilah kita sekarang. Makanya di ayat di penutup ayat ini Allah katakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agama dan bagiku agama. Jelas, inilah ayat yang menjadi penutup dari surah ini yang menunjukkan bahwasanya kita betul-betul berlepas dari sikap dan perbuatan mereka, dan tidak boleh ada hal-hal di mana kita melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kita mendukung apa yang mereka lakukan. Tidak ada sama sekali. Sebagian orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang liberal misalnya, orang-orang liberal mengatakan bahwasanya ayat ini sebenarnya tafsirannya menunjukkan bahwasanya kita diberikan kebebasan dalam beragama dan semua agama itu benar, itu menurut pendapat mereka. Karena Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agama dan bagiku agama, berarti kita bebas memilih agama. Ini pendapat mereka. Padahal jelas-jelas tidak ada satu tafsiran dari ulama kita mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan kebebasan dalam beragama. Tidak ada sama sekali tafsiran. Tafsiran manapun yang kita cari tidak ada. Mereka hanya memaksa-maksakan untuk menafsirkan ayat tersebut untuk memilih menguatkan pendapat mereka bahwa ini kebebasan dan toleransi dalam beragama. Kalau ayat ini menunjukkan toleransi dan kebebasan dalam beragama, lalu kenapa Allah buka dengan kata-kata yang keras? Ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'buduna ma a'budu. Ini semua kata-kata menunjukkan bahwasanya kita betul-betul berlepas sepenuhnya dari perbuatan mereka yang wajib beramal. Makanya sikap toleransi yang benar, terutama dalam kehidupan bernegara dan bangsa kita di negeri kita ini adalah masing-masing berada pada pendapatnya dan tidak boleh ada menghalangi. Ya, jika kalian ingin pergi ke bira atau ke apa tempat beribadahnya orang Buddha itu, atau ke gereja misalnya bagi orang-orang Nasrani, silahkan, kami tidak menghalangi. Dan jangan kalian juga halangi kami untuk masjid. Ya, tapi kalau engkau minta kami untuk serta mendukung acara kalian, menjaga dan melindungi acara kalian, mohon maaf, di sini berlaku lakum dinukum waliyadin,
diibaratkan seperti ini. Sikap toleransi itu diibaratkan seperti ini. Kamu minum kopi, saya minum teh. Masing-masing kita minum minuman favorit atau minuman kesukaan kita, tapi jangan kamu campur kopimu dengan teh yang saya minum. Itulah sikap toleransi. Masing-masing kita menikmati minuman kita, tapi jangan kamu campur teh atau kopi di dalam teh yang sudah saya nikmati. Itulah sikap bentuk toleransi yang digunakan. Maka jelas, ya, di dalam perayaan-perayaan mereka, ya, tidak boleh kita adakan sedikit pun keikutsertaan. Ya, bahkan ucapan selamat tidak boleh. Ya, karena kapan kita mengucapkan selamat kepada mereka, sama saja kita mengucapkan selamat kalian menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka datang setelahnya ini tidak apa kita bahas ya, karena sudah ada waktu. Surah Al-Ikhlas yang kedua. Ya, apa surah itu? Jadi surah Al-Kafirun dinamakan juga surah Al-Ikhlas. Ya, di antara nama lainnya surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas juga. Nah, dan datang surah Al-Ikhlas yang kedua, yaitu Qul huwallahu ahad. Nah, di sini lebih terperinci lagi Ustaz kita menjelaskan bagaimana sikap kita. Ya, dan bagaimana kita betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu surah ini paling banyak dibaca oleh Nabi dalam salat-salatnya. Bayangkan 2 rakaat sebelum salat subuh, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. 2 rakaat setelah salat maghrib, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. 2 rakaat terakhir dari salat witir, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Zikir pagi, ya, Qul huwallahu ahad. Ya, dibaca tiap selesai salat. Ya, kemudian ya dalam salat sunnah setelah tawaf, ya, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, menunjukkan bahwasanya agar seorang muslim betul-betul menunjukkan dan mengakui penghambaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia tidak akan memberikan penyembahan dan peribadatan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Ikhlas yang kedua sebagai pasangan dari surah Al-Kafirun ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan surah Al-Ikhlas maksudnya Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an, menyamai sepertiga dari isi kandungan Al-Quran. Dan Al-Quran terbagi 3 bagian. Bagian yang pertama berbicara masalah tauhid, bagian yang kedua berbicara masalah hukum-hukum beribadah, ahkam, bagian yang ketiga berbicara masalah al-qasas, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ya, maka bagian siapa saya yang telah beriman dan telah membenarkan dan telah mengetahui isi kandungan dari surah Qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia telah membenarkan dan telah mengetahui sepertiga dari Al-Quran. Karena sepertiga dari Al-Quran semuanya kembali pada makna surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan di antara keutamaan surah Qul huwallahu ahad ini, ada seorang lelaki yang selalu membacanya sebelum wudu di dalam salat. Di rakaat salatnya, setiap dia mau sebelum wudu dia membaca Qul huwallahu ahad. Ketika hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia selalu membaca Qul huwallahu ahad sebelum dia ruku, menutup bacaan di dalam salatnya, lalu dia ruku, maka Nabi bertanyakan kepadanya mengapa dia membaca surat tersebut. Maka ditanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Lalu orang ini mengatakan, karena di dalam surah ini menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka aku suka. Ya, jika aku sering memuji dan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kami katakan? Nabi mengatakan, katakan kepada laki-laki itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai. Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya karena dia suka membaca surah Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad di dalam salatnya. Ya, maka dia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'anna sifatur rahman fa uhibbu an aqra biha. Karena di dalamnya adalah sifat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, maka aku suka untuk membacanya. Subhanallah. Jadi surah Al-Kafirun berbicara masalah tauhid, berlepas diri dari berbagai bentuk kesyirikan. Lalu surah Al-Ikhlas datang untuk mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah tempat satu-satunya bergantung dan memiliki nama-nama dan sifat yang paling mulia, dan dialah satu-satunya yang berhak diberikan penyembahan dan ibadah kepadanya. Ya, makanya dinamakan surah Al-Ikhlas karena murni
Ketika Nabi ditanya, wahai Muhammad, sebutkan kepada kami dari mana keturunan dari Tuhanmu itu dan dari mana asalnya. Apakah dia terbuat dari emas, terbuat dari perak, atau dari mana asal usulnya itu Tuhan? Maka Allah mengatakan dalam surah ini, kul, katakan kepada mereka Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu, ya, ahad. Ya, dan ini kata-kata ahad di dalam bahasa Arab menunjukkan bahwasanya satu yang tidak ada bandingannya, satu yang betul-betul tidak ada yang setara dan sama dengannya. Dan Allah mengatakan, ulama kita menjelaskan, kul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Satu. Satu dalam masalah apa? Pertama, Allah Maha Esa dalam masalah rububiyah. Apa maksudnya rububiyah? Adalah kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yang mengatur urusan di alam semesta ini sampai dalam masalah tersebut, dan juga dia menguasai apa yang ada di langit dan di bumi. Itulah Allah satu dalam masalah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, Allah satu dalam masalah apa? Dalam masalah uluhiyah. Iya, masalah penyembahan dan peribadatan kepadanya. Tidak boleh ada satupun perantara yang kita tempati meminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tidak boleh ada perantara sedikit pun untuk kita beribadah kepada Allah. Langsung saja kepada Allah bila kita ingin meminta. Yang main juga kepada Allah. Ya. Jadi tauhid rububiyah ini sebenarnya diakui oleh orang-orang musyrik Arab terdahulu. Di mereka wala insaltahu, ya, man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Jika kalian bertanya kepada mereka bahwa siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Tapi mereka terjatuh, ya, pada kesyirikan dalam masalah uluhiyah, dalam masalah peribadatan kepada Allah. Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sekutu dan tandingan selain Allah. Ya, tandingan dan sesuatu yang mereka pakai beribadah dan perantara selain dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang beriman diminta bahwasanya ketika mereka mengakui bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai alam semesta, yang mengatur rezeki, ya, dan apa yang ada dalam semesta ini, maka sepantasnya lah dia satu-satunya yang diberikan penyembahan dan ibadah itu kepadanya. Ya, tidak boleh ada yang lain kita minta. Ya, makanya setelah itu Allah Subhanahu. Ya. Kemudian Allah Maha Satu dalam masalah sifat dan nama-nama. Ini kita akan bahas, ya, dalam ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu Allah menjelaskan di antara bentuk, ya, kemahakuasaannya, dan Allah menjelaskan di ayat setelahnya bahwasanya dialah satu-satunya yang betul-betul diberikan ibadah itu kepadanya, tidak diberikan kepada siapapun. Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan qul huwallahu ahad, dialah, katakan dialah Allah yang Maha Esa dalam masalah menciptakan, dalam masalah beribadah, dalam masalah nama dan sifat-sifatnya, dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah As-Samad. Allahus Samad. Ya, Allah itu As-Samad. Apa tafsiran dari ulama kita mengenai kata-kata atau nama Allah As-Samad? Banyak sekali. Ya, ini menunjukkan kemuliaannya. Di antara tafsiran dan makna dari As-Samad yang digunakan Allah adalah, ya, Al-Kamil fi sifatihi. Dialah yang sempurna dalam segala sifat-sifatnya. Ya. Alladzi tasmuru ilaihi al-khalaiq, yang dimana semua makhluk butuh kepadanya. Ini tafsiran dan kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara tafsiran yang paling bagus adalah tafsiran beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai makna As-Samad, yaitu al-kamil fi sifatihi alladzi tasmuru ilaihi al-khalaiq, yang dimana dia sempurna dan dalam sifat dan nama-namanya yang semua makhluk butuh dan bersandar kepadanya. Ini pendapat yang paling indah dalam makna As-Samad. Ada juga yang mengatakan As-Samad artinya dialah Allah yang tidak memiliki rongga. Ya. Ada juga yang mengatakan dialah Allah yang tidak butuh makan dan minum. Ada juga yang mengatakan Allah dialah Allah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya,
Ya, yang maha sempurna dalam kemuliaannya, yang maha sempurna dalam kekayaannya, maha sempurna dalam kekuasaannya, dan maha sempurna dalam ilmunya dan segala sesuatu. Dan jika seorang hamba yang sekali mengetahui nama dan mengamalkan konsekuensi dari nama ini, niscaya akan timbul perasaan di dalam diri bahwa dia adalah hamba yang selalu butuh kepada Allah. Bagaimanapun dia diberikan kelebihan berupa harta, bagaimanapun dia diberikan kelebihan dengan berbagai macam hal yang bisa menjaga di kehidupan manusia, tapi dia yakin bahwa dia adalah makhluk Allah yang lemah yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antum fuqara ila Allah, wahai sekalian manusia, kalian ini bagaimanapun bagusnya keadaan kalian tetap berstatus fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang tidak ada orang yang tidak butuh kepada Allah. Sampai orang-orang terdahulu ya sekalian, saking pahamnya akan nama Allah yang mulia ini as-Samad, bahwasanya dia adalah tempat bergantung dan meminta segala sesuatu. Kita sering ulang-ulang dalam masalah kecil apapun, dalam masalah garam, mereka sebelum mereka meminta atau membeli kepada manusia, mereka terlebih dahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terputus tali sendalnya, mereka langsung mengeluhkan hal itu kepada Allah. Karena mereka paham bahwasanya Allah lah pemilik segala-galanya, yang dimulakan Allah. Maka ketika seorang hamba betul-betul merasakan dirinya fakir di hadapan Allah, disitulah puncak kenikmatan dalam beribadah kepadanya. Ketika seorang memiliki masalah, lalu dia sholat, kemudian dia ruku, dan kemudian turun untuk sujud, dan Nabi mengatakan aqrabul yaqul bainal abdi wa rabbihi hinama yasjud aw aqwa alaihi salatu wassalam. Ya, waktu yang paling dekat ketika hamba itu beribadah, waktu yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka Nabi mengatakan berbanyaklah meminta doa ketika sujud. Maka ketika seorang hamba memiliki perasaan dan memahami nama yang mulia as-Samad, tempat meminta dan butuh semuanya, segala kebutuhan kita, maka rasakan yang sekali hadirkan perasaan di dalam hati ketika kita memiliki masalah, ketika kita butuh jalan keluar di setiap masalah di dalam kehidupan kita, laksanakan saja dan sujudlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan rasakan dan hadirkan di dalam hati kita, kalau perlu teteskan air mata, bahwasanya ya Allah, inilah hidayahmu aku berikan kepadamu, inilah aku yang lemah, yang dimana tidak ada sesuatu yang aku miliki kecuali kembali kepadamu ya Allah. Tidaklah aku ini adalah seorang hamba yang fakir, bagaimanapun aku, bagaimanapun banyaknya harta dan kekayaan, tetapi aku ini tetap fakir di hadapan ya Allah. Aku selalu butuh denganmu ya Allah. Ketika seorang hamba merasakan hal itu di dalam sujudnya sambil meneteskan air mata, inilah makna kenikmatan, puncak kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah asal Allah SWT ketika kita merasakan hal itu. Kita butuh kepada Allah, kita butuh selalu di mana apapun dan dimanapun, apapun kegiatan, apapun kebutuhan kita, apapun keperluan kita, selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mungkin kita minta kepada manusia. Makanya mas kalian kami mengajarkan di antara bentuk kemuliaan seorang manusia adalah istiqnal bukan nas. Tidak butuhnya dia terhadap manusia. Mungkin betul-betul nanti dia minta kepada manusia, betul-betul nanti dia butuh. Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengarkan hadis ini bahwasanya di antara bentuk kemuliaan seorang mukmin adalah tidak butuhnya dia dengan manusia. Maka ketika dia di atas kuda dan kemudian jatuh cambuknya, dia tidak menyuruh orang yang berada di bawah kuda itu, saya ambilkan cambuk. Dia turun langsung dari kudanya dan mengambil cambuk itu kembali. Yang lain dibilang adalah ini menunjukkan bagaimana pahamnya mereka bahwasanya jangan mereka bergantung kepada manusia. Tidak dilarang meminta kepada manusia dalam hal yang sangat darurat, tidak mengapa, tapi jangan itu menjadi kebiasaan hati kita, bahwasanya hati kita selalu bergantung kepada manusia. Kapan ada sesuatu yang kita butuhkan, langsung kita ingat si fulan, langsung kita ingat si A misalnya. Tapi kembali kepada Allah yang Maha Kaya.
Kita mau menikah misalnya, jangan langsung memikirkan anaknya haji ini wah cocok untuk saya. Jangan, kita minta dulu kepada Allah, ya Allah, saya ini hamba yang fakir, yang butuh pasangan hidup. Misalnya seperti itu. Islam itulah makna as-samad, pengaplikasian makna as-samad di dalam kehidupan kita. As-samad, Allah as-samad, tempat bergantung dan kembali segala sesuatu yang kita lakukan. Ya, kalau Allah mengatakan di antara bentuk samadiyah Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Coba kita perhatikan. Allah mendahulukan kata-kata lam yalid. Dia tidak beranak daripada kata-kata walam yulad dan tidak diperanakan atau tidak dilahirkan. Seharusnya susunan katanya yang benar. Seharusnya yang pertama kali adalah lam yulad wa lam yalid. Dia tidak dilahirkan karena orang dilahirkan dulu baru dia melahirkan kan? Seharusnya begitu susunan katanya. Dia tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Tapi kenapa didahulukan? Allah tidak melahirkan. Lalu disebutkan setelah itu dan tidak dilahirkan. Sebagai ulama menjelaskan bahwasanya di antara alasan dikedepankan penyebutan Allah tidak beranak karena banyak tuduhan-tuduhan dari kelompok-kelompok yang sesat atau agama-agama yang lain yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Dan sedikit kita dapatkan ya kelompok-kelompok yang sesat yang mengatakan Allah itu dilahirkan. Sedikit. Yang paling banyak itu adalah yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Orang yang mengatakan Uzair nabi mereka adalah anaknya Allah. Kaum Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Lalu orang musyrik di zaman jahiliyah mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab tuduhan-tuduhan mereka dengan dan mendatangkan surah Ikhlas ini untuk membantah semua tuduhan-tuduhan mereka. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu liyubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan wa yunzira alladhina qalu ittaqallaha walada. Subhanallah. Jadi perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak ini perkataan yang sangat munkar, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu tsalatsa." Sungguh-sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Allah mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh-sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa adalah Allah Subhanahu wa taala atau Isa adalah putra dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah kafir kata Allah. Ya subhanallah. Di dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengambil atau memiliki anak. Lalu Allah mengatakan laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya kamu telah mendatangkan perkara yang sangat munkar dengan perkataanmu yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Lalu apa kata Allah? Takadus samawati tafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru al-jibalu hatta an da'u lir-rahmani walada. Laqad an da'u lir-rahmani an yattakhidha walada. Ya, ma an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Hampir saja kata Allah. Ya, perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak itu membuat hampir saja langit pecah karena ucapan itu. Hampir bumi terbelah karena ucapan itu. Dan hampir gunung runtuh disebabkan perkataan mereka bahwasanya Allah memiliki anak. Ya, makanya subhanallah, coba kita perhatikan betapa banyak bencana terjadi di kafir di Mesir zaman di belakang Allah di tahun-tahun yang lalu. Itu mungkin disebabkan karena banyaknya perkataan yang mengatakan selamat menyembah Tuhan selain Allah, selamat kalian mengakui dosanya Allah memiliki anak. Itu disebabkan bencana tersebut datang karena perkataan yang sangat buruk itu yang menyebabkan Allah. Tsunami di atas. Kapan terjadi? Tanggal 26 Desember, sehari setelah
mengatakan bagaimana hukumnya bakar-bakar ikan di malam tersebut. Ya, kita katakan kalau tujuannya untuk merayakan ini salah juga, sampai bakar-bakar ikan. Ya, cari waktu yang lain kalau bisa. Ya, jangan di malam tahun baru, jangan di malam Natal misalnya. Cari waktu yang lain. Kenapa baru malam itu baru bakar ikan? Ya, ini salah sebenarnya. Ya. Ya, meskipun dia tapi cuma ya, bersenang-senang saja karena biasa dalam hidup. Kenapa bukan malam makan yang lain? Misalnya, maka perlu kita perhatikan misalnya ini. Ya, coba juga. Kemudian yang terakhir, karena waktu sudah masuk, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, namun kaki dan tangannya Allah tidak akan pernah sama dengan makhluk. Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, namun pendengaran dan penglihatan Allah jangan pernah kira sama dengan makhluk. Makanya tidak boleh kita membayangkan bagaimana bentuknya Allah. Kalau kita cukup meyakini Allah memiliki tangan, tapi tidak boleh kita membayangkan tangannya Allah seperti tangannya manusia. Tidak boleh. Cukup kita meyakini Allah memiliki tangan. Sampai di situ saja. Bagaimana bentuknya? Allah. Tidak boleh kita tanyakan. Ya, kita cuma yakini seperti itu. Bahwa Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah mendengar dan Allah melihat, mendengar, penglihatan, tangan dan kakinya Allah tidak akan pernah sama dengan makhluk yang main di belakang Allah. Dia yang maha sempurna. Ya, dan saya tutup ceramah kita pada malam hari ini dengan kisah dari yang diceritakan oleh Bunda Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ya ada seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Tha'labah, ya, mendatangi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluhkan keadaan suaminya. Ya, dan Aisyah mengatakan, aku di balik gorden itu mendengarkan percakapan mereka, dan jarak antara saya dengan Rasulullah dan perempuan tersebut cuma beberapa meter saja, cuma gorden yang menghalangi. Ya, subhanallah. Lalu aku mendengarkan sedikit dari percakapan mereka, namun sebagian besar lalu setelah itu Allah menurunkan dari atas langit ayat qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh-sungguh Allah telah mendengarkan ya percakapan dan keluhan perempuan itu ketika dia berdebat ya atau dia melaporkan hal ini kepadamu ya Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan subhanallah sami'a sam'ahu. Subhanallah, maha suci Allah yang sangat luas pendengarannya, yang sangat sempurna pendengarannya. Aku saja yang hanya dibatasi oleh gorden itu tidak. Aku dengar ada sebagian percakapan yang mereka aku tidak dengar. Namun Allah yang berada di atas langit yang ketujuh mendengarkan dengan sempurna percakapan antara Rasulullah dan perempuan yang bernama Khawlah tersebut. Ya, maka ini merupakan tanda bahwasanya Allah maha sempurna pendengarannya, maha sempurna penglihatannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, namun Dia mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah tafsir singkat yang sekarang dari dua surah Al-Ikhlas. Dua surah Al-Ikhlas yang semoga menambah keimanan kita dan menambah ya sikap ya keimanan kita, dan betul-betul ya kita berlepas dari segala macam bentuk tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, perkataan-perkataan yang mendukung ibadah-ibadah orang-orang yang di luar Islam tersebut. Namun sekali lagi kita tidak dilarang berbuat baik kepada mereka. Islam memerintahkan kita berbuat baik kepada mereka dalam masalah dunia. Kalau mereka sakit boleh kita jenguk, kalau mereka butuh bantuan boleh kita bantu. Ya, bahkan dengan niat dakwah itu wajib, bagus. Namun ketika sudah masuk dalam ranah keyakinan dan agama, mohon maaf, kita katakan lakum dinukum waliya. Saya bantu kamu dalam masalah dunia, saya siap membantu kamu sebagai hak tetangga. Namun jika kalian mengajak saya dalam ikut dalam masalah keyakinan dan agama kalian, sekali lagi lakum dinukum waliya, bagi agama dan bagi agama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.